Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, hari ini kita akan belajar bab pertama ya dari kitab An-Nahwul Wadih pada al-marhalah al-ibtidaiyah, yaitu pada kitab yang ibtidaiyah ya. Karena Nahwu Wadih itu ada dua kitab sebenarnya, yaitu yang ibtidaiyah sama yang sanawiyah. Yang mana masing-masing kitab itu ada 3 juz. Dibagi 3 juz. Nah, kalau di masyarakat kita umumnya biasanya yang dipecah jadi juz 1, 1, 2, 3 itu adalah yang ibtidaiyah yang akan kita bahas kali ini ya. Biasanya itu lebih murah harganya ya, relatif lebih murah daripada yang kalau kita beli yang tebel ya. Yang tebel apalagi cetakannya cetakan bagus ya, maka harga mempengaruhi ya. Kalau yang satu juz begini nih, yang kecil-kecil begitu, itu relatif lebih murah biasanya harganya ya. Karena cetakannya rata-rata yang beredar adalah kertasnya kertas bukan yang putih ya, tapi yang ada juga yang putih, tapi relatif lebih murah harganya. Apalagi cetakan dalam negeri, tidak ada biaya impor dan sebagainya. Ya, kitab ini ditulis oleh dua penulis yaitu Syekh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin ya. Kita pada pembahasan pertama dari kitab Nahwul Wadih ya maksudnya di yang ibtidaiyah pada bab yang pertama yaitu Al-Jumlatul Mufidah atau diterjemahkan sebagai kalimat yang sempurna ya. Biasanya kalau di dalam bahasa Arab rata-rata ditulis ya jumlah mufidah begitu ya. Ya, meskipun ada yang menerjemahkan sebagai kalimat sempurna. Nah, sebagaimana ciri khas dari kitab ini dimulai dari contoh ya, contoh kata kalimatnya atau kalimatnya itu. Nah, ada kalimat yang dicontohkan di awal kitab biasanya begitu di bab al-amsilah contoh ya, contoh-contoh ya. Yang pertama ada contoh al-bustanu jamilun. Kebun itu bagus ya. Syamsul qali'atun, matahari itu terbit. Syamma aliyun wardatan, Ali membau bunga ya. Nah, ada yang mawar ya, bunga mawar maksudnya. Ada syamma, ada yang menerjemahkan membau ya, lebih tepatnya. Ada yang ini mencium ya, sebagian menerjemahkan mencium ya. Mencium maksudnya sedang kita bau harumnya itu ya, maksudnya membau lebih tepatnya mungkin barangkali ya. Keempat, qatafa Muhammadun zahrotan. Muhammad telah memetik bunga ya. Ya'ishus samaku fil ma'i. Air hidup di air. Ikan maksudnya mau. Ikan hidup di air ya. Yaksurun nakhilu fi misra. Pohon kurma itu banyak terdapat di Mesir ya. Nah, setelah contoh-contoh yang ada kemudian dibahas ya. Nah, kalau ini biasanya di cetakan-cetakan yang bagus itu nanti biasanya ada perbedaan warna ya yang ditekankan di mana. Tapi biasanya begitu nanti biasanya. Nah, ini kebetulan hitam putih ya, jadi tidak kelihatan ya. Nanti di bab selanjutnya juga ada kelihatan biasanya kalau cetakan yang bagus. Ini kebetulan scan dan cetakan biasa ya, jadi tidak kelihatan warnanya ya. Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'amal tarkibal awal, apabila kita memperhatikan susunan yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Kita mendapatinya tersusun dari dua kata ya. Kalimah itu dalam bahasa Indonesia itu kata, sedangkan
jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia. Jumlah ini kalimat artinya. Kalau kalimat sendiri dalam bahasa Arab itu secara Indonesia artinya kata. Jadi terdiri dari kata. Jadi kalimat yang pertama ini ya, yang awal-awal ini, terutama yang nomor satu ini ya, susunan yang pertama ini al-bustanu jamilun. Ini kan terdiri dari dua kata, bustan, al-bustan dan jamilun. Ihdahuma al-bustan, wasaniyatu jamil. Yang pertama salah satunya adalah apa namanya? Bustan atau kebun itu. Yang kedua adalah jamil, bagus ya. Dari al-bustanu jamil dari dua kata. Wa faida akhadna al-kalimatal ula wahdaha, apabila kita mengambil satu kata yang pertama ya semata, artinya kata yang salah satu kata yang pertama saja, yaitu al-bustan ini, wahia al-bustan, yaitu bustan ya, di kata kalimat di kalimat yang ini ya, lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhotubi, yang mana seseorang itu tidak memahami secara menyeluruh kecuali makna kebun itu saja, yang tidak mencukupi dalam hal bagi yang diajak bicara ya. Contoh begini, kebun atau kita ngomong kebun itu misalnya. Orang kan bingung, memang kenapa kebun itu tiba-tiba ngomong kebun, ya kebun itu, kebun itu, kan bingung ah. Emang kenapa ya? Kita memahami itu kebun, tapi kan kalimat ini belum, orang kalau yang kita mendengar, ketika mendengar itu ada teman kita ngomong kebun itu, tiba-tiba ngomong gitu kan kita bingung. Namanya kenapa kebun itu? Kan gitu. Kita tidak mencukupi. Wa kadzalikal hal, dan demikian pula kondisi idza akhadnal kalimat tsaniyata wahdaha, apabila kita mengambil kata yang kedua semata, yaitu wahia jamilun, yaitu kata yang bagus ya. Misalnya contoh kata di bustan, sekarang kita ngambil jamilun, bagus gitu aja ya. Walakinna, dan akan tetapi, idza damamna ihdal kalimataini ilal ukhra, akan tetapi sebelum itu kata bagus juga bingung, tiba-tiba ngomong bagus. Apanya yang bagus kan gitu ya. Akan tetapi apabila kita gabungkan dua kalimat itu, yaitu ke salah satu yang lain, yaitu al-bustan dan jamil, ala nahwi, sebagaimana di contoh yang tadi ya, al-bustan dan jamil itu alladzi fi tarkib, yang mana di susunan tadi ya. Wa qulna al-bustanu jamilun, yaitu kita sampaikan al-bustanul jamilun, kebun yang bagus itu, kebun itu bagus maksudnya. Fahimna maknan kamilan, kita akan memahami makna atau arti yang sempurna. Kebun itu bagus. Oh iya, kebun itu memang bagus. Terlepas dari kita setuju atau enggak ya. Ketika teman kita ngomong begitu, enggak kok kebunnya enggak bagus. Nah, tapi intinya teman kita sedang memberitahu bahwa kebun itu bagus, dan kita memahami bahwa maksudnya adalah kebun itu bagus. Sehingga wastafatna faidatan tammatan, kita mendapatkan faidah atau apa ya bahasanya? Ya manfaat apa, memahami ya, pemahaman yang sempurna. Wa ya ittisaful bustan bil jamal, yaitu sifatan apa namanya? Kebun itu dengan bagus. Jadi kebun itu disifati dengan kata sifat bagus. Walidzalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan, dan oleh karena itu susunan ini disebut sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna ya. Wa kullu wahidin minal kalimataini tu'addu juz'an, dan setiap kata baik itu al-bustan sendiri maupun jamil sendiri dari dua kata tadi dihitung sebagai bagian min hadhil jumlah, dari kalimat ini. Jadi bagian kata-kata itu kan tersusun, kalimatnya terdiri dari dua, setiap kata itu bagian dari kalimat ya. Wahakada yuqalu fil amsilatil baqiyah, dan demikian pula contoh pada nomor 2 dan seterusnya ya. 1, 2, 1, 2, 3, 3 kata. Begitu dulu kan seterusnya ya. Wabihada naro, dan oleh karena itu kita melihat annal kalimata wahdaha la takfi fil takhotubi,
bahwasanya satu kata saja itu tidak mencukupi di dalam pembicaraan. Ya. Oh, maaf ini tadi maksudnya pembicaraan ya, bukan saya salah menerjemahkan ya. Saya kira mukhotob mukhotob ya, takhotob ya tadi ya. Salah salah terjemahkan harusnya di dalam orang yang pembicaraan ini tidak cukup atau perkataan ngobrol gitu ya nggak cukup ya, maaf ya. Wa annahu la budda min kalimataini fa aksara, yaitu maka minimal terdiri dari dua pasti terdiri dari dua kata atau lebih hatta yastafidal insanu faidatan tammatan, hingga seseorang itu dapat mendapatkan pemahaman ya, pemahaman yang sempurna, yang bisa memahami yang sempurna kalimat itu. Wa amma nahwu, adapun contoh ijlis, takallam, berdirilah, ijlis duduklah, takallam bicaralah ya, ngomonglah, ngobrol lah gitu ya. Ngomong dong gitu ya bahasa kita ya. Mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun, yang mana tampaknya ini, ijlis ini, takallam ini satu kata ya. Kafiyah, mencukupi fit takhotubi, di dalam pembicaraan ya, di dalam pembicaraan ya. Ini ini sejatinya ini cukup mencukupi. Berdirilah. Walaysa fil haqiqati, ini salah, ada tak marbutas harusnya ya. Dan bukanlah di dalam hakikatnya di kalimatin wahidatin. Sebenarnya ini bukan satu kata ya, bukan satu kata ya. Wa inna ma huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini. Sesungguhnya ijlis dan takalam ini terdiri dari dua kata ya, yang tersusun dari dua kata. Loh, kok cuma satu? Di mana? Ihdahuma malfudhatun wa hiya masalan, wal ukhra ghairu malfudhatin wa hiya anta allati yafhamuha as-sami'u minal kalami wa illam yuntaq biha. Yang mana salah satu katanya itu tertulis yaitu bagaimana yang dicontoh, dan yang lain itu tidak bukan tertulis, ya tertulis ya, eh, yang tidak terlafatkan ya, maksudnya bukan tertulis, terlafatkan ya, dilafatkan ya, bukan tertulis. Malfud itu malfudhah dilafatkan, jadi kumnya terlafatkan. Dan ada satu lagi yang kata yang tidak terlafatkan, tidak tersampaikan, yaitu anta, tetap yang mana pendengar itu sudah memahaminya dari kalam atau pembicaraan ini ya, kalimat ini, walaupun tidak tertulis dengannya. Jadi itu sebenarnya ada kata anta di situnya, tapi tidak terlafadzkan, tidak terbicarakan ya, dan tidak tertulis, tapi sebenarnya ada anta di situ ya. Ini kekhususan ya, kekhususan. Kalau kaidah ya, kaidahnya. Kaidah pertama yaitu at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Susunan yang terdiri ya, susunan yang memberikan faedah yang sempurna atau membuat menjadikan kalimatnya itu jumlah mufid sempurna ya, maka disebut sebagai jumlah mufidah atau disebut sebagai kalimat sempurna, dan disebut juga itu sebagai kalam atau percakapan atau pembicaraan, percakapan lah ya. Yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna itu terkadang tersusun dari dua kata. Wa qad tatarakkabu min aksaro. Kadang tersusun lebih dari dua, bisa tiga ya. Contoh yang tiga tadi di nomor 2 dan 3 ini ya. 2 ini masih 2, 3 ini sama Aliyun Wardah ini kan 3 ya. Bisa lebih dari itu. Pokoknya minimal itu ya 2 ya. 2 atau lebih. Yang mana tadi? Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kata itu dihitung sebagai bagian dari sebuah kalimat ya. Kata itu terdiri dari sebuah kalimat. Baik, ini dulu
Dan soal latihan bisa dipelajari sendiri ya. Nah, saran saya kalau memang nol bodol ya, maksudnya belum memahami betul bahasa Arab, mungkin tidak menggunakan langsung kitab ini ya, pakai kitab yang lain dulu, baru nanti belajar nahwunya didalami pakai ini ya. Minimal belajar sorof dasar lah, dasar yang awal-awal itu. Jadi sehingga pahami. Atau kalau memang terpaksa pakai ini ya ada gurunya ya, kamus dan sebagainya ya. Ada latihan di sini banyak ya. Mungkin yang lebih eh apa ya, yang lebih ya kalau seperti ini kan harus harus cari katanya ya, harus memahami ya. Nah, ini ada sampai itu. Oh ya. Yang mirip apa ya, yang mudah. Nah, ini kalimat. Nah, ini contoh ya yang paling mungkin dua ini, nomor dua ini, atau mungkin yang nomor satu ini. Bacalah contoh di atas terangkan berapa kata ya, yang maksudnya contoh yang awal ini ya. Nah, ini contoh berapa kata yang di situ ya. Pokoknya di situ ya bisa dipelajari. Ah, buku Nahwadi ini yang untuk ibtidaiyah yang juz 1, juz 2, dan 3 ini sudah banyak terjemahannya ya. Anda kita bisa mendapatkannya juga di beberapa toko mungkin sebagian atau online ya, beli online untuk lebih memahami bagaimana maksud ini ya. Itu untuk pembahasan tentang jumlah mufidah ya atau kalimat sempurna pada kitab Nahwu Wadih ini pada juz 1 dari yang ibtidaiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, atas kesalahan dan kurangnya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.